Yang saya hormati Dewan Juri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, salam, salam kebajikan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya, Miguel Saputrajan, dari SMA Mardiwana Bogor, selaku peserta Lomba Debat Bahasa Indonesia (LDBI) yang diselenggarakan oleh Puspresnas, Pusat Prestasi Nasional. Saya selaku pembicara pada tim afirmasi ingin menyampaikan beberapa argumen saya pada mosi. Sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Pada argumen saya kali ini, saya menganggap bahwa konsep negara yang dimaksud merupakan negara Indonesia. Indonesia, negara yang terus berkembang. Kepada Dewan Juri yang terhormat, seperti yang telah kita ketahui bersama, Indonesia memiliki julukan sebagai negara maritim, di mana Indonesia memiliki wilayah perairan seluas 3.257.357 km persegi. Begitu luasnya kekayaan Indonesia beserta wilayah-wilayahnya. Dengan luas wilayah perairan yang sebesar tersebut, Indonesia memiliki potensi ekonomi pada bidang maritim yang sangat besar jumlahnya. Hampir seluruh masyarakat pesisir pantai wilayah Indonesia berprofesi sebagai nelayan. Selain itu, Indonesia sebagai negara yang berkembang juga tidak hanya memiliki potensi ekonomi pada bidang maritim, tetapi Indonesia juga memiliki potensi ekonomi di bidang lainnya seperti bidang pertanian, pariwisata, transportasi, dan lainnya. Ekonomi biru. Ya, ekonomi biru berarti sebuah pemanfaatan sumber daya laut untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Strategi ekonomi biru di Indonesia sebenarnya dapat dikatakan salah satu strategi yang sangat tepat. Fakta menyebutkan bahwa Indonesia memiliki berbagai potensi bahari yang besar dan melimpah. Sayangnya tidak tercermin dalam kondisi ekonomi masyarakat pesisir. Banyaknya nelayan yang hidup pada kondisi kemiskinan, kurangnya finansial yang mendukung untuk kehidupan sehari-hari, dengan kondisi lingkungan yang mengkhawatirkan. Seperti yang kita ketahui, para nelayan tidak hanya dapat berlabuh pada setiap hari, namun tergantung dengan pasang surutnya air serta angin yang berubah-ubah. Dengan juga tidak dapat dilupakan iklim di Indonesia yang berubah-ubah. Dewan Juri yang terhormat, adapun beberapa hal-hal yang membuat saya setuju. 1. Bila mana diterbitkannya strategi ekonomi biru di Indonesia, maka keberadaan ekonomi di lautan Indonesia akan terancam. Banyaknya masyarakat pesisir pantai yang bekerja sebagai nelayan, tetapi mereka masih di bawah garis kemiskinan. Poin kedua dari saya. Sedangkan poin ketiga dari saya, masih banyaknya potensi yang tersedia di Indonesia untuk membangkitkan ekonomi tanpa membahayakan kepunahan sumber daya alam. 1. Bila mana diterbitkannya strategi ekonomi biru di Indonesia, maka keberadaan ekosistem di lautan Indonesia akan terancam. Kepada Dewan Juri yang terhormat, patut sekali kita ketahui bagaimana sistem ekonomi biru di Indonesia bekerja. Ya, meskipun Indonesia memiliki wilayah kelautan yang sangat luas, namun hal ini tetap mendorong ancaman kepada kekayaan lautan di Indonesia seperti yang telah kita ketahui bersama saat ini. Memang banyaknya kapal-kapal asing yang mencuri kekayaan lautan di Indonesia. Indonesia yang begitu kaya dengan sumber daya kelautannya. Tetapi hal ini sangat patut menjadi pertimbangan. Bila mana diterbitkannya strategi ekonomi biru di Indonesia, maka keberadaan hayati di lautan Indonesia akan terancam. Hal ini sangat membahayakan Indonesia. Poin kedua, banyaknya masyarakat pesisir yang bekerja sebagai nelayan, tetapi mereka masih berada di bawah garis kemiskinan. Saya tekankan sekali lagi, banyaknya masyarakat pesisir pantai yang bekerja sebagai nelayan, tetapi mereka masih berada di bawah garis kemiskinan. Dewan Juri yang terhormat, saat ini hampir seluruh masyarakat pesisir pantai wilayah Indonesia berprofesi sebagai nelayan. Namun para nelayan tersebut masih berada di bawah garis kemiskinan. Mereka yang mengharapkan sebuah kesuksesan, tetapi sangat kecil kemungkinannya. Mengapa?
Hal ini sangat patut menjadi pertanyaan kita semua. Pekerjaan mereka tiap hari didominan sebagai nelayan. Tetapi mereka masih berada di bawah garis kemiskinan. Hal inilah yang menjadikan sebuah bukti nyata dan pertimbangan kepada pemerintah bila mana ingin menerapkan strategi ekonomi biru di Indonesia. Saya ulangi sekali lagi. Hal ini menjadi sebuah bukti nyata dan pertimbangan kepada pemerintah bila mana ingin menerapkan strategi biru di Indonesia. Kepada Dewan Juri yang terhormat, dengan yang telah saya sebutkan, hal ini sangat membuktikan bahwa tidak menggunakan strategi biru di Indonesia merupakan sebuah solusi yang tepat, menghindari kepunahan dan ancaman kepada keberadaan hayati di lautan Indonesia. Ketiga, masih banyaknya potensi yang tersedia di Indonesia untuk membangkitkan ekonomi tanpa membahayakan kepunahan sumber daya alam. Seperti yang telah kita ketahui bersama, Indonesia tidak hanya memiliki potensi ekonomi pada kelautan, tetapi juga memiliki potensi ekonomi pada daratan. Indonesia dijuluki sebagai negara agraris, yakni sebagai negara yang memiliki sektor pertanian yang besar dan mencukupi. Indonesia juga memiliki wilayah daratan yang sangat luas. Hal ini menjadi salah satu potensi untuk meningkatkan ekonomi di Indonesia tanpa membahayakan ancaman kepada sumber daya alam di Indonesia. Selain itu, para petani di Indonesia juga memiliki kehidupan yang lebih terjamin dibandingkan nelayan yang ada di Indonesia. Maka dari itu, saya setuju sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Hal ini dikarenakan, satu, bila mana diterbitkannya strategi ekonomi biru di Indonesia, maka keberadaan ekosistem di lautan Indonesia akan terancam. Dua, banyaknya masyarakat pesisir pantai yang bekerja sebagai nelayan, tetapi mereka masih berada di bawah garis kemiskinan. Tiga, masih banyaknya potensi yang tersedia di Indonesia untuk membangkitkan ekonomi tanpa membahayakan kepunahan sumber daya alam. Sekiranya demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Saya Miguel Saputracen mengucapkan terima kasih kepada para Dewan Juri dan rekan-rekan sekalian. Saya juga ingin mengucapkan mohon maaf bila apa yang saya sampaikan kurang berkenan di hati Dewan Juri dan para rekan-rekan sekalian. Terima kasih.